Pemirsa, menyambut kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun, pemerintah gencar mempercepat vaksin COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Jawa dan Bali menjadi target kekebalan komunal atau herd immunity pada September 2021 mendatang. Lalu upaya apa saja yang dilakukan pemerintah memenuhi target 208 juta jiwa untuk mendapat vaksinasi lengkap? Informasi selengkapnya pemirsa kami sajikan dalam laporan khas Vlogansa bersama Syafinas Nahyar. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat kegiatan vaksin COVID-19 demi tercapainya herd immunity pada akhir tahun 2021. Di bulan Agustus ini, pemerintah menargetkan 2 juta dosis vaksin per hari untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lantas apa yang menjadi upaya dan strategi dari seluruh komponen bangsa demi tercapainya impian tersebut? Berikut liputan saya di Vlogansa. Bisa dilihat ini adalah lokasi dari kegiatan vaksinasi yang diadakan di Petojo, Jakarta Pusat. Pemirsa bisa lihat bahwa antusiasme warga cukup ramai ya, dan mereka disusun duduk dengan jarak. Lalu kegiatan ini juga dibantu oleh Satpol PP dan juga petugas PPSU. Serta di sini juga ada 5 meja yang terbagi menjadi 3 meja untuk registrasi, lalu 2 meja untuk observasi. Luar biasa ya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 42 juta lebih orang telah menerima vaksin dosis pertama dan sebanyak 16 juta orang telah menerima vaksin dosis kedua. Untuk targetnya sendiri pun meningkat dari 181 juta orang penerima vaksin menjadi 208 juta lebih penerima vaksin. Ini artinya pemirsa baru 20% masyarakat penerima dosis pertama, sementara baru 7% masyarakat yang menerima vaksin dosis kedua. Sementara berdasarkan data dari Satgas COVID-19, sebanyak 21 juta masyarakat telah menerima vaksin secara lengkap. Dan ini artinya baru 10% dari total target herd immunity yang diinginkan oleh pemerintah, yakni 208 juta lebih masyarakat tervaksin COVID-19. Sejumlah wilayah ataupun kota telah mencapai 70% target dari kegiatan vaksinasi. Di antaranya adalah DKI Jakarta sendiri untuk tahap pertama sudah mencapai 102% dan untuk tahap kedua mencapai 42%. Lalu di Bali sudah mencapai 81%. Di Mojokerto telah mencapai 93,93% untuk tahap pertamanya. Sementara di Surabaya sudah mencapai 69% lebih untuk tahap pertama. Saya mau cari tahu lebih dalam terkait bagaimana upaya yang dilakukan seluruh komponen bangsa ini kepada narasumber saya. Berikut adalah hasil wawancara saya beberapa waktu lalu. Progres program percepatan vaksinasi nasional sejauh ini gimana? Pada hari ini ya 11 Agustus itu total sudah 78 juta dosis yang kita suntikan. Terdiri dari dosis pertama itu sebanyak 52 juta dosis dan yang dosis kedua itu adalah 25,6 juta dosis. Kita juga sudah memberikan vaksinasi dosis ketiga ya kepada tenaga kesehatan, itu saat ini sudah kurang lebih 116.000 tenaga kesehatan itu mendapatkan penyuntikan dosis ketiga. Nah, nanti 17 Agustus sudah bisa lebih dari 80 juta dosis ya yang kita berikan, dan tentunya dari 80 juta dosis ini lebih dari 26 juta mendapatkan dosis kedua yang artinya dosis secara lengkap. Pak Jokowi juga menargetkan untuk Pulau Jawa sendiri ya Bu, untuk Pulau Jawa sendiri bisa mencapai herd immunity pada akhir Agustus atau paling lambat di pertengahan September. Optimis nggak Bu untuk Jawa sendiri ini bisa tercapai? Tergantung beberapa faktor ya. Kalau kita lihat untuk Pulau Jawa dan Bali, DKI Jakarta itu sudah mencapai lebih dari 100% ya target yang mereka suntikan untuk dosis pertama ya tentunya. Karena kan kita tahu bahwa dosis kedua ini ada yang nanti 3
3 bulan baru mendapatkan suntikan, yang khususnya mendapatkan AstraZeneca. Dan kalau untuk yang mendapatkan CoronaVac atau Sinovac ataupun nanti akan menggunakan Moderna, ini juga membutuhkan waktu 28 hari ya. Nah, target kita karena kita tahu bahwa vaksin ini kan akan dikirimkan secara bertahap sampai dengan bulan Desember ya. Artinya untuk Jawa Bali mendapatkan kekebalan kelompok itu kalau masyarakat mendapatkan vaksinasi secara lengkap 2 kali ya. Jadi artinya yang akan kita upayakan adalah bagaimana untuk sampai dengan September itu untuk daerah Jawa dan Bali itu setidaknya sudah bisa mendapatkan suntikan pertama. Bagaimana tentang vaksin-vaksin untuk penyandang disabilitas, orang-orang dengan penyakit tertentu seperti yang waktu itu saya pernah keluhkan ke Ibu juga, adik saya autoimun, lalu masyarakat adat atau mungkin masyarakat-masyarakat yang belum memiliki KTP. Usianya lebih dari 12 tahun. Jadi kalau kemudian masyarakat atau kelompok yang tadi disampaikan, misalnya warga binaan masyarakat, kemudian penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, atau kemudian orang dengan gangguan jiwa atau penderita disabilitas, tentunya kalau dia memenuhi kriteria usianya lebih dari 12 tahun, ini hak untuk mendapatkan vaksin itu tetap dijamin oleh negara. Walaupun misalnya mereka tidak memiliki NIK, kita sudah punya kesepakatan dengan Ditjen Dukcapil ya, bahwa nanti untuk misalnya ODGJ ataupun kemudian masyarakat yang merupakan penyandang masalah kesehatan, masalah kesejahteraan sosial atau WBP ini bisa mendapatkan vaksin. Kalau mereka tidak punya NIK, akan dibuatkan NIK-nya pada saat mendapatkan layanan vaksin tersebut. Jadi, tapi ada nggak sih menemukan kendala dari kegiatan vaksinasi nasional ini sejauh ini? Kita sangat juga tergantung dengan ketersediaan vaksin yang kita terima dari produsen vaksin di luar negeri ya. Dan kita tahu bahwa karena vaksin ini jumlahnya terbatas, produksi daripada produsen vaksin di luar negeri terbatas ya, tentunya komitmen yang sudah didapatkan Indonesia adalah untuk menerima vaksin ini secara terus-menerus sampai dengan bulan Desember. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita sampai dengan 426 juta dosis itu akan membutuhkan waktu sampai dengan bulan Desember 2020. Sekarang saya mau cari tahu bagaimana optimisme masyarakat terkait target herd immunity pada akhir tahun 2021. Yuk. Optimis sih. Kenapa optimis? Karena kesadaran orang untuk melakukan vaksin sekarang sangat tinggi. Jadi itu didukung juga dengan peraturan-peraturan yang memang membuat kita mau tidak mau harus melakukan vaksin. Saat ini kalau dilihat dari sistem pemberian vaksinnya, sedikit ragu sih kalau itu bakal tercapai sesuai target. Ramai orang yang sadar untuk vaksin, jadi harapan saya sih memang mudah-mudahan lebih banyak sentra-sentra vaksin yang dibangun oleh pemerintah. Jadi kayaknya mesti diperbaiki sistem pemberiannya, serentaknya juga, pergiliran dari misalnya dari provinsi ini gitu tuh harus diperbaiki sih. Harus diperbaiki. Ya pemirsa, apapun target dari pemerintah, tentunya Anda, ya warga Indonesia perlu untuk berpartisipasi, untuk mengajak seluruh rekan Anda, masyarakat di sekitar Anda, keluarga, rekan, untuk mengikuti kegiatan vaksinasi demi tercapainya herd immunity Indonesia secepatnya dan Indonesia bisa segera pulih. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Jemi Jasin, Harinta iNews melaporkan.